Saya kebetulan dari Sulawesi Tengah, Pak Sultan. Jadi Pak Sultan, ada kemiripan logat. Saya dosen sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Saya belajar di Australia dari 1 sampai S3. Jadi ada kemiripan, kekerabatan bahasa-bahasa di Sulawesi, Sulawesi Tengah, bagian timur, utara, dengan kerajaan di Ternate, Kesultanan. Ya, seperti dorang, torang, kita, ngoni, ngana. Memang itu jadi itu bahasa adopsi juga dari bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Portugis. Jadi kan di sini tidak, kalau di daerah Tidore tidak punya rumpun bahasa. Bahasa Ternate punya rumpun bahasa, tapi Tidore tidak memiliki rumpun bahasa. Tapi Pak Perdana Menteri, saya mau tanya. Saya sudah pernah ke Filipina, saya bawa makalah di sana. Ketika saya sekolah di Australia, teman-teman di Australia tanya yang belum pernah ke Indonesia, apakah Anda punya huruf, skrip? Saya bilang saya punya huruf, kami punya huruf alfabet Latin karena kami dijajah oleh Portugis dengan Spanyol. Sambil cerita. Ada skripnya di sini, tulisan. Ada di sini ini rata-rata menggunakan Arab gundul. Oh, Arab gundul. Oh, Arab gundul. Pengaruh Arab ya? Arab. Iya, makasih banyak Pak Sultan. Makasih banyak. Berapa dari Sultan yang pertama? Kalau saya generasi. Iya, kalau saya Sultan ini rata-rata adalah kita ini penasihat Sultan. Oh, penasihat Sultan. Sultan itu punya gurunya kita. Iya. Kalau saya dengan tuan guru yang di Afrika Selatan itu, saya leluhur saya itu kan dari Cirebon. Sarif Hidayatullah. Oh iya, Sarif Hidayatullah. Di Banten. Jadi kita ini Jawa itu tempat persinggahan. Kita kan orang Persia, jadi kita kan Habib. Ini bukan Habib baru sekarang ini, tidak. Habib sudah di televisi, sudah Habib namanya kan? Sudah Habib. Kalau sudah pakai gamis Habib. Pakai janggut Habib. Nah, itu Habib, tapi kita ini memang Habib kok asli keturunan. Al Habib. Ya, kan bukan Said begitu. Bukan karena janggutnya, tidak. Karena hidungnya. Karismatiknya dan ilmunya, maka dia Habib. Itu dibilang Habib. Iya. Nah, ini yang penting kita dengar. Bukan cuma karena janggutnya panjang, hidungnya panjang. Iya. Masya Allah, barakallah. Tahun 54 dengan istri Ibu Negara Fatmawati. Kemudian 57 beliau menjadi inspektur upacara pada 17 Agustus, tapi tanggal 30 setelah beliau inspektur upacara di Jakarta, kemudian beliau inspektur upacara di sini pada tanggal 30 Agustus. 2 kali putaran. Kenapa? Mau menyatukan Nusantara. Jadi kalau ada pemutarkan fakta sejarah bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda, saya kira tidak masuk akal. Negara kincir air itu kau bisa menjajah negara kepulauan begitu besar. Yang dijajah adalah kerajaan, bukan Republik Indonesia. Bukan menghadapkan Bapak Rektor, Pak Jenderal berapa juga 3 bintang juga saya katakan, memutarkan fakta sejarah bahwa Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Yang dijajah Belanda adalah kerajaan-kerajaan, mulai dari Banten dan sampai ke kerajaan-kerajaan di Jazirah Maluku Utara. Itu fakta sejarah. Teman saya adalah Profesor Dr. Batara Hutagalu. Ketika proses merayakan Ulta 400 tahun, saya diundang, beliau hadir. Dan orang pertama masuk di Binagraha Jakarta dulu dengan aturan dalam istana negara disebut Binagraha. Itu harus memakai pakaian warna gelap. Salah satu laki-laki dari Tidore adalah Amin Farah yang hadir. Ketika proses merayakan itu, mereka bergembira menari-nari di atas penderitaan rakyat Republik Indonesia. Jadi harus catat semua para dosen bahwa satu itu sejarah itu bohong. Terlibat juga salah satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut serta. Karena saya punya data. Mengapa Surabaya itu dibombardir oleh Inggris? Ada data. Saya punya lengkap. Ada yang menulis, Abdul Haris Nasution menulis pergolakan tanah air termasuk Tidore di dalamnya. Kemudian orang-orang Soeharto menulis Bandung lautan api, 7 jam di Jogja dan sebagainya. Saya lantang seperti itu, saya memiliki data. Jadi
tidak perlu takut bahwa Republik Indonesia tidak pernah dijajah oleh negara kincir air. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Paham? Setuju? Jadi kemudian datang juga Pak Jokowi pada 2015. Nah kemarin 2023 Wapres. Jadi berbagai pejabat negara, menteri, agama, menteri, luar negeri, menteri dalam negeri itu semua sudah bersilaturahmi di kantor ini. Juga ada berapa gubernur dan calon gubernur, kandidat gubernur yang datang juga minta restu. Soan. Restu sama saya untuk insyaallah 2024 jadi gubernur. Ada di Kalimantan Tengah, ada berapa daerah. Saya bilang itu rahasia perusahaan. Jadi selanjutnya akan ada penyerahan cendrawasih dan kemudian izin Bapak Ibu semua masuk agar pulang bisa lihat di lantai bawah foto-foto dokumenter tentang kunjungan presiden dengan semua pejabat ada di lantai bawah. Jadi semua masuk nanti sampai di ekor kalau dinding jadi pulang bisa bercerita bahwa ternyata kedaton di Kesultanan Tidore itu modelnya kalau jengking jantan dengan filosofi kecil, lincah, gesit dan bisa memantikan. Ya. Kali ini sekarang saya memang orangnya saya ini sudah apa-apa sekalian. Saya ini selalu dalam nasihat perkawinan, pelepasan apa saya ngomong ini sudah. Sampai saya berjanji sampai mati pun saya berbicara seperti ini. Karena yang saya tidak takut siapa-siapa, yang saya takut cuma ikhlas. Jadi tadi mudah-mudahan kembali bahwa memutarbalikkan fakta sejarah harus dihilangkan. Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Kawan-kawan, kembali terima kasih. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perangkat kesultanan yang saya hormati, pertama yang saya mau Sultan Tidore Pak Usai Atik. Nama beliau itu hampir sama dengan mantan rektor kita. Kalau mantan rektor saya itu namanya Hussein Atik, beliau ini namanya Usai Atik. Sama-sama Atik. Yang saya hormati Ibu Korum, juga para dengan jajarannya, para pengurusnya, yang saya banggakan karena saya sangat hormati juga para dekan, dan juga para dosen serta ada sekitar 50 orang mahasiswa yang juga ikut yang akan berlomba di sini sebagai sesi final. Yang saya hormati juga para pimpinan di Universitas Khairul yang sempat hadir hari ini, ada para dekan yang juga hadir dan juga ada Pak Wakil Rektor 3 dan dekan Fakultas Hukum juga ikut serta dan mereka orang Tidore. Mereka berdua ekor. Saya kebetulan dikenal tempat tinggal saya ini ada di Martayela. Di sini ada satu desa namanya Desa Rula. Ibu yang saya hormati, saya kira kita sudah dengarkan sejarah singkat yang disampaikan oleh Pak Jawab tadi, yang saya kira tidak banyak dari kita yang membaca sejarah CDT ini. Cuma tanggal dan tahun, harinya juga dihafal. Saya dan juga teman-teman di Guru Besar tidak biasa baca, tapi dia punya ingatan dengan usia 70 tahun lebih, sesuatu yang luar biasa. Satu lepas dari itu, kita sangat berterima kasih Pak Guru yang sudah menerima kita semua di sini. Ini adalah